Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Surya, nomor NPM 205 10 20 274. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan menunaikan ujian akhir semester mata kuliah Green Economy and Trade. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan atau yang sering disebut sebagai AMDAL. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1986, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Banyaknya pembangunan di berbagai wilayah pada suatu negara sudah tak bisa dihindari lagi karena demi kemajuan dan perkembangan untuk wilayah itu sendiri. Pembangunan yang dilakukan biasanya berupa beberapa sektor seperti industri, pabrik, dan lain-lain. Dalam melakukan pembangunan sangat dibutuhkan suatu pemahaman tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Hal ini perlu dilakukan karena AMDAL dapat mencegah kerusakan lingkungan terjadi. Kita langsung ke yang kedua adalah masalah. Di Indonesia banyak sekali terdapat contoh kasus dari suatu usaha atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan AMDAL hingga dapat menimbulkan masalah. Berikut ini sebagian kecil dari contoh kasus tersebut. Yang pertama adalah sebanyak 575 dari 719 perusahaan modal asing atau PMA dan perusahaan modal dalam negeri PMDN di Pulau Batam tak memiliki analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL seperti yang digariskan. Dari 274 industri penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun B3, hanya 54 perusahaan yang melakukan pengelolaan pembuangan limbahnya secara baik. Sisanya membuang limbahnya ke laut lepas atau dialirkan ke sejumlah dam penghasil air bersih. Tragisnya, jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh 274 perusahaan industri di Pulau Batam yang mencapai 3 juta ton per tahun selama ini tak terkontrol. Salah satu industri berat dan terbesar di Pulau Batam penghasil limbah B3 yang tak punya pengolahan limbah adalah MC Dermot, ungkap Kepala Bagian Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dari Bafedalda Kota Batam, Sulfakar di Batam. Baik, kita langsung ke materi yang ketiga, yaitu yang ketiga adalah kaitan dengan perbankan sebagai pemodal atau investor. Komitmen mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan lingkungan dianggap belum dipenuhi semua sektor, termasuk perbankan. Bank sebagai sektor pemberi modal atau investor bagi korporasi diharap perlu lebih berhati-hati dan ketat dalam memberikan bantuan modal pada perusahaan. Pemantauan atas adanya potensi kerusakan lingkungan seperti yang ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan selama ini dianggap belum dipatuhi dengan maksimal. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang salah satunya harus mengkaji analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL dalam kegiatan usaha bank di perusahaan skala besar atau berisiko tinggi, ujar aktivis transformasi untuk keadilan Indonesia (TUK Indonesia) Abdul Wahid dalam jumpa pers di Bakul Coffee Cikini, Jakarta, Minggu. Abdul mengatakan sebagai salah satu pemilik modal, perbankan memiliki peran yang vital dalam mencegah laju kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Pemahaman akan risiko besar pemberian investasi di bidang industri ekstraktif atau pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan juga dapat berpotensi merugikan bank itu sendiri di masa yang akan datang. Yang harus dipahami ialah investasi di perusahaan yang melanggar lingkungan itu pada saatnya akan berhenti, terutama yang memanfaatkan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Jika itu terjadi, bank sendiri juga akan merugi. Itu yang sepertinya belum banyak dipahami oleh bank atau OJK sebagai pengawas, ujar Kalisa. Ia berharap setelah ditetapkannya peraturan OJK tentang penerapan keuangan berkelanjutan Juli lalu, perubahan pilihan dan keterbukaan bank akan pemanfaatan dana nasabah dan dapat membaik.
Baik, kita yang langsung aja yang terakhir, yang keempat, yaitu solusi. Saat kita berencana mendirikan suatu bangunan dan gedung untuk usaha atau yang peruntukan lainnya, maka kita harus memahami analisis mengenai dampak lingkungan atau sering disingkat sebagai AMDAL. AMDAL merupakan kajian tentang dampak penting dari suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Hal ini diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia. AMDAL diperlukan dalam perencanaan suatu proyek yang akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, seperti aspek abiotik, biotik, dan kultural. Oleh sebab itu, tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dasar hukum pembuatan AMDAL adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan hidup yang merupakan pengganti PP Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat ketentuan bahwa bangunan gedung yang wajib mengantongi izin AMDAL adalah bangunan yang dibangun dengan luas lahan minimal 5 hektar dan luas bangunan minimal 10.000 meter persegi. Selain itu, bangunan yang memiliki luas antara 2.000 sampai 999.000 meter persegi wajib memiliki izin upaya pengelolaan lingkungan atau UKL dan upaya pemantauan lingkungan atau UPL. Sementara bangunan gedung dengan luas 1 hingga 1,999 meter persegi hanya perlu mengurus izin surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau SPPL, yakni surat yang menyatakan kesanggupan agar tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atau yang sering disingkat sebagai AMDAL. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.